Ya baik, saudara pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini kembali lagi bersama saya Jerry Lende untuk menghadirkan informasi pertanian dari Balai Penyuluh Pertanian di Kelurahan Lodaparit, Balai Penyuluh Pertanian Wekarau. Saya saat ini bersama dengan koordinator Balai Penyuluh Pertanian Wekarau bersama dengan para staf di sini akan menghadirkan informasi seputar pertanian di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di wilayah kerja Balai Penyuluh Pertanian Wekarau. Dan seperti apa program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat yang terjadi di Balai Penyuluh Pertanian Wekarau. Saya sudah bergabung dengan Ibu Koordinator narasumber saya, Ibu Lydia Ningsi Bunga SP, yang saat ini akan menyampaikan informasi dan program-program strategis yang dilaksanakan oleh rekan-rekan di Balai Penyuluh Pertanian. Selamat siang, Bu Ningsi. Selamat siang, Pak Ya, Jerry. terkait tentang program strategis yang di bidang pertanian, khususnya di bawah bimbingan dan kegiatan dibangun oleh Balai Penyuluh Pertanian Wekarau, ini seperti apa? Kegiatan-kegiatan strategis kami ada beberapa dari dinas terkait, ada dari dinas pertanian, ada dari dinas peternakan. Kami sering kolaborasi antara BPP Wekarau dengan beberapa dinas terkait. Yang sekarang lagi berjalan itu kegiatan sekolah lapang. Sekolah lapang itu ada beberapa, untuk BPW Wekarau ada dua sekolah lapang padi sawah dan sekolah lapang genta organik, yaitu tanaman semangka. Tanaman Yang lagi semangka. berjalan, ya. Kalau secara kelembagaan nih, apa peran dan fungsi Balai Penyuluh Pertanian untuk masyarakat di sini? Fungsi kami, fungsi BPP Wekarau untuk masyarakat sekitar, khususnya juga untuk petani, itu sebagai sumber data berbagai kegiatan pertanian, Iya, ya. baik itu tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Dengan juga ada beberapa data-data kelompok tani, itu sumbernya di BPP Wekarau. Kemudian ada data-data RDKK pupuk, kami sering buat RDKK pupuk. Kemudian sebagai sumber informasi kegiatan-kegiatan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Barat, khususnya Kecamatan Loli, itu ada beberapa informasi yang masyarakat bisa dapatkan dari kami BPP Wekarau. Kalau selama ini proses pendampingannya seperti apa nih? Proses pendampingan kami lakukan yaitu melalui kunjungan yang kami lakukan ke kelompok dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah ada di kelompok, yang bersifat swadaya maupun yang ada kegiatan-kegiatan dari bidang dinas pertanian yang sudah berjalan di kelompok. Kemudian kami penyuluh punya kegiatan laku susi, latihan kunjungan. Itu kami lakukan, setiap penyuluh itu punya jadwal kunjungan di masing-masing kelompok. Jadi untuk wilayah Lodapare ada 8 kelompok, Wekarau ada 17 kelompok, Beradolu ada 16 kelompok, di Ratana ada 14 kelompok, Dedekadu 14 kelompok, Sobawawi ada 28 kelompok. Jadi kami sudah punya jadwal kunjungan masing-masing penyuluh. Jadi pagi itu kami ke BPP untuk daftar hadir, setelah itu kami menyebar ke masing-masing wilayah. Ya. Kalau kelompok-kelompok yang terbentuk tadi itu apa saja sasaran kegiatan dari masing-masing? Apakah satu sasaran atau ada yang berbagai sasaran? Ada beberapa, karena dilihat dari jenis kelompok. Ada jenis wanita, kelompok wanita tani, ada kelompok tani dewasa. Jadi kalau tani dewasa itu dia lebih fokus ke tanaman pangan, tanaman padi sawah dan jagung, ada juga hortikultura. Dan untuk kelompok wanita tani dia lebih berkisar pada tanaman hortikultura maupun ke kerajinan tangan atau pengolahan hasil, seperti itu. Ya, yang menyebar di berbagai kelompok yang ada di sini ya. Di berbagai daerah, wilayah, ya. Desa kelurahan. Dalam perencanaannya ke depan nih apa saja
program-program strategis lain selain dari program yang dibicarakan tadi yang sedang berjalan, lalu di sini yang akan dilaksanakan ke depan untuk masyarakat? Ya, mungkin inovasi-inovasi pertanian yang akan kami sampaikan, itu juga kami mungkin kegiatan kami ke kelompok itu kami selalu berdasarkan pada program pertanian, rencana kegiatan kami itu apapun yang kami lakukan ke kelompok harus sesuai dengan program yang kami sudah susun untuk tahun berikutnya. Setiap tahun kami membuat program dan kegiatan kami ke kelompok itu khususnya kelompok tani yang kami bina itu selalu harus sesuaikan dengan program yang kami susun karena kami tidak bisa melangkah di luar jalur, jadi harus sesuai dengan program yang ada. Ya. Nah, Bu Ningsi, berkaitan dengan program-program tadi itu, apa yang merupakan harapan Ibu kepada masyarakat yang binaan yang didampingi untuk program inovasi peningkatan ekonomi kreatif di bidang pertanian itu sendiri? Ya, harapan kami sebagai penyuluh BPP Wilayah Wekerau itu ada perubahan signifikan dari apa yang kami sampaikan ke kelompok. Itu juga dilihat dari kemauan kita sebagai petani. Karena masing-masing kita petani itu dengan karakter kita masing-masing. Ada yang menerima inovasi yang kami berikan itu dengan lapang dada. Ada juga yang seperti Thomas, lihat dulu baru percaya, seperti itu. Jadi kalau kita hanya sekedar bicara saja, mereka kadang tidak langsung ini, kecuali kita langsung demonstrasi, langsung praktek ke lapangan. Jadi makanya kami sebagai penyuluh sering melakukan seperti ini kegiatan horti, dan kebetulan kami kegiatan semangka ini ada sedang berjalan, sedang pembersihan lahan. Dengan cara-cara seperti itu kami menggugah pikiran dari para petani yang ada di sekitar sini. Kira-kira, oh penyuluh, ternyata penyuluh yang sampaikan apa kepada kami, mereka juga lakukan. Jadi mereka memberikan contoh yang baik, seperti itu. Jadi tidak hanya kami bicara, tapi kami tidak memberikan contoh yang terbaik. Baik. Kalau lahan semangkanya tadi itu berapa luas dan itu ditargetkan bagaimana? Untuk wilayah BPP Wekerau itu ada untuk 1 hektar, luasan 1 hektar. Pesertanya ada 10 petani di beberapa kelompok yang menyebar di wilayah Wekerau. Kemudian kebetulan di sini ada 3 kelompok, 3 anggota yang menggunakan lahan ini dengan luasan 1 anggota itu 0,25 hektar, 0,25 hektar itu untuk masing-masing peserta. Kelompok. Baik, Bu Ningsi, terima kasih atas konfirmasinya terkait tentang program strategis pertanian yang dibangun dan dikembangkan di wilayah layanan BPP Wekerau di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat. Dan saudara, itu tadi informasi yang kami hadirkan dari kantor BPP Wekerau Kelurahan Lodapare. Saya Jirlende bersama dengan narasumber saya, mohon pamit dari hadapan Anda. Ini baru enak. Dulu yang semalam di RRI News. Luar biasa. Aku baru aja di interview di Pro 2F. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita.